saudara-saudari terkasih, hari ini kita akan merenungkan Injil Tuhan berdasar pada Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai konsekuensi hidup bersama, masing-masing kita hidup dalam tradisi atau peraturan. Itu dapat kita hadapi, entah dalam adat budaya, negara, tempat pekerjaan, arisan, kelompok, maupun dalam agama. Bahkan seseorang bisa menghadapi beberapa peraturan atau tradisi dalam perjalanan hidup satu hari. Berhadapan dengan peraturan atau tradisi tersebut, dari kita dibutuhkan suatu sikap taat dan mengikutinya dengan baik. Sasarannya adalah agar tercapai kebaikan bersama. Meskipun kadang-kadang tradisi atau peraturan itu bisa disesuaikan dalam situasi tertentu demi kebaikan juga. Perikop Injil yang kita renungkan pada hari ini berbicara tentang pentingnya memelihara tradisi dengan baik dan ketat, tetapi sekaligus mengembangkan dan menyempurnakan tradisi itu demi kehidupan bersama yang lebih baik. Di satu hal, orang Israel pantas dipuji karena mereka memelihara dan menaati hukum atau peraturan Sabat. Menaati hukum tersebut sudah menjadi tradisi yang mendarah daging bagi mereka. Sekian banyak aturan yang harus mereka laksanakan selama hari Sabat. Termasuk diantaranya adalah tidak bekerja, tidak melakukan suatu pekerjaan apapun. Karena hari Sabat adalah hari yang kudus dari Tuhan bagi mereka. Hari beristirahat, hari memuliakan Tuhan. Akan tetapi, di sisi yang lain, kehidupan orang Israel menjadi terlalu ketat dan kaku akan peraturan demi memelihara tradisi hari Sabat tersebut. Yesus datang, hidup dan berkarya dalam tradisi orang Israel. Ia juga berhadapan dengan tradisi hari Sabat. Di satu hal, Yesus sungguh menghormati tradisi Sabat, tetapi di sisi yang lain, ia sekaligus menyempurnakan tradisi Sabat itu seturut prinsip keselamatan yang dari Allah. Hal itu dapat kita lihat dari peristiwa yang disampaikan kepada kita melalui perikop Injil hari ini. Orang-orang Farisi menegur Yesus karena murid-murid Yesus memetik bulir gandum pada hari Sabat ketika mereka berjalan di ladang gandum. Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Ini adalah keberatan yang logis menurut tradisi mereka karena memang tidak diperbolehkan untuk bekerja pada hari Sabat. Dan orang yang melanggar tradisi itu
pantas dihukum seturut tingkat atau besarnya kesalahan yang dilakukan. Dalam konteks itulah Yesus kemudian tampil, memberikan jawaban dan pemahaman baru. Peristiwa situasional demi kehidupan dan kebaikan manusia dapat dibenarkan di hadapan suatu norma formal. Itulah termasuk norma baru yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka untuk menyempurnakan, bahkan mengubah tradisi tersebut. Yesus tidak membela para muridnya secara langsung dalam peristiwa ini. Akan tetapi, secara tidak langsung, Yesus membela dan meloloskan para murid dari hukuman dengan mengungkapkan suatu fakta yang tertulis dalam kitab suci. Dapat kita baca dalam kitab pertama Samuel bab 21 ayat 1 sampai 6. Ketika itu Daud bersama pengikutnya yang kekurangan makanan pernah masuk ke dalam rumah Allah lalu makan roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh para imam. Dalam kasus itu Abiatar sebagai imam besar menyelamatkan Daud dan pasukannya dengan melanggar tradisi ketat yang mereka hidupi. Jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi ini bermakna untuk mengubah konsep mereka tentang suatu peraturan. Dalam dirinya, peraturan itu punya nilai yang positif untuk kehidupan bersama. Maka benar bahwa perlu peraturan itu diikuti dan dilaksanakan dengan disiplin yang benar. Akan tetapi, tetap juga ada hukum yang lebih tinggi di dalam suatu peraturan formal yang ada, yakni kehidupan dan keselamatan manusia. Dan hukum sedemikian adalah berasal dari Allah Sang Pencipta, yang dapat kita alami sebagai hukum cinta kasih dari Tuhan. Itulah hukum yang dibawa oleh Yesus. Ia membawa hukum cinta kasih, hukum kehidupan, hukum keselamatan. Hukum itulah yang diajarkannya di dunia ini. Hukum itulah yang diajarkannya kepada orang-orang Farisi dalam perikop Injil ini. Yesus sendirilah hukum cinta kasih itu yang mengatasi segala hukum yang ada di dunia yang diadakan oleh manusia. Hal itu dapat kita lihat dari ketegasan Yesus memberikan jawaban lanjut. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Lewat jawaban pasti ini, Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Tuhan dan pembawa hukum yang baru. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita telah sebut pada awal renungan ini, kita sering berhadapan dengan hukum, peraturan, dan tradisi dalam aneka segi kehidupan kita, entah dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan rohani. Sebagai manusia yang multidimensi, kita dituntut untuk mengikuti norma, hukum, dan tradisi positif sebaik mungkin. Dengan demikian, kita akan tampil sebagai orang yang berbudaya, bernegara, bermasyarakat, dan beragama sesuai dengan dimensi yang kita hidupi. Sebagai orang yang berbudaya, marilah kita menunjukkan diri sebagai orang yang mencintai dan menghargai budaya kita masing-masing. Itu juga merupakan identitas diri yang pantas kita tunjukkan dan kembangkan. Tetapi sekaligus dengan itu, kita akan berperan untuk menyempurnakan nilai-nilai budaya itu sesuai dengan nilai-nilai keselamatan dan kehidupan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Prinsip yang sama juga berlaku bagi kita sebagai warga negara dan sebagai warga gereja, umat Allah. Kita diajak untuk mengikuti peraturan negara dan berperan aktif untuk memajukan kehidupan bersama sebagai warga negara. Mari membangun kehidupan bersama di negara kita seturut perintah Tuhan. Apalagi sebagai umat Allah,
Kita setiap hari berhadapan dengan perintah Tuhan yang tertulis dalam kitab suci dan tradisi yang berlaku dalam gereja. Keterbukaan kita untuk menghidupi ajaran dan tradisi itu adalah menunjukkan kepantasan kita sebagai pengikut Tuhan. Semoga kita mengikuti peraturan dan ajaran itu bukan demi peraturan itu sendiri. Lebih daripada itu, kita mengikuti peraturan dan ajaran yang ada di dalam gereja kita dengan keyakinan bahwa Tuhan menuntun kita dalam lindungannya. Yesus Kristus adalah Tuhan dan penyelamat kita. Pace bene, Tuhan memberkati kita semua.